Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Anggitias Bujaningrum. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Wulandari Nur Syifatullah, Hasika Cipta, dan Rohmah Mutakidah. Di sini saya akan membahas tentang transformasi regional pulau, provinsi, kabupaten terkaitan pendapatan per kapita. Kita di sini membahas regional dan Indonesia. Indonesia merupakan sebagai negara kepulauan yang terdiri atas 416 kabupaten, 34 provinsi, dan 17.504 pulau. Berdasarkan data tahun 2019, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau. Nah, regional adalah wilayah yang teridentifikasi, meskipun sebenarnya untuk wilayah tersebut relatif tergantung konteks waktu. Selain itu, unsur yang mendorong identifikasi diri adalah secara sejarah dan geografisnya, serta aktivitas yang dilakukan terutama di bidang ekonomi. Nah, untuk kesempatan kali ini, dikarenakan membahas masalah regional, kelompok kami berfokus pada Papua Barat Daya, yang dilatar belakangi adanya isu dengan pemekaran Papua Barat Daya tahun 2019 lalu yang sempat menggemparkan. Dan di sini ada beberapa surat kabar yang melatar belakangi statement tersebut, antaranya yaitu CNN Nasional, Kompas.com, dan Tribun News. Menurut Kompas.com, pemerintah Indonesia berencana membentuk provinsi baru di Papua. Program pemekaran yang sejak 2014 dihentikan sementara di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Menurutnya, dari kedua kawasan itu yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan. Namun demikian, rencana pemekaran wilayah Papua dianggap tidak tepat karena pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun di wilayah itu masih jalan di tempat. Penilaian itu dikatakan oleh Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu Robert Endi Jawang, sehingga sampai saat ini pemekaran tersebut masih dalam kondisi moratorium atau penangguhan pemekaran. Sebelum lebih lanjut, berikut ada data PDRB di Pulau Papua. Dan ini adalah data PDRB di Pulau Papua yang terdiri dari Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Kepulauan Nyopen, Baik Nomro, Penilaian Puncak Jaya, Mimika, Bovendigul, Mapi, Asmat, dan lain sebagainya dari tahun 2010 sampai 2017. Berdasarkan data tersebut, PDRB di Pulau Papua mengalami peningkatan yang signifikan seperti di daerah Asmat, yang mana pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sebesar 1.651.472,46. Selanjutnya ada juga data PDRB per kapita Papua triwulan 3 pada tahun 2018. Produk domestik regional bruto atau PDRB Papua atas dasar harga berlaku pada triwulan 3 2018 mencapai 56,58 triliun. Sementara perekonomian provinsi paling timur Indonesia ini pada triwulan 3 2018 atas dasar harga konstan 2010 tumbuh 6,7% menjadi 42,93 triliun.
melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 24,9%. Sementara PDRB per kapita Papua termasuk pertambangan dan penggalian pada triwulan 3 2018 turun tipis, yaitu 0,004% dari triwulan sebelumnya menjadi 16,96 juta. Stagnannya PDRB per kapita ini karena rendahnya perekonomian dibanding triwulan sebelumnya. Setelah kita tahu PDRB di Papua, mari kita fokus ke Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan data yang diperoleh. Jumlah penduduk calon Provinsi Papua Barat Daya tahun 2018. Jika dijumlahkan, penduduk dari ke-6 kota atau kabupaten tersebut mencapai 481.890. Angka ini sebesar 51,4% dari total Provinsi Papua Barat sebanyak 937.458 penduduk. Jumlah tertinggi terdapat di Kota Sorong sebanyak 247.084 penduduk. Kota Sorong juga merupakan kota dengan pendapatan penduduk tertinggi, yakni 376,29 penduduk per kilometer persegi. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Trambau sebanyak 13.804 penduduk. Dan selanjutnya, di sini kami memperoleh data luas wilayah calon Provinsi Papua Barat. Pada pemberitahuan yang lain berasal dari tim percepatan calon Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maibrat, dan Tambrau telah mengupayakan pembentukan provinsi baru. Total luas wilayah ke-6 daerah ini seluas 38.829,49 km atau sekitar 37,7% dari total luas wilayah Provinsi Papua Barat yang seluas 103.999,15 km persegi. Kabupaten Tambrau menjadi daerah yang paling luas, yaitu 11.529,18 km persegi. Sementara Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan mempunyai dengan masing-masing seluas 8.034,44 dan 6.594,31 km persegi. Adapun Kota Sorong menjadi daerah yang paling sempit dengan luas 656,64 km persegi. Padahal jumlah penduduk Kota Sorong merupakan yang terbanyak, yaitu 247.084 penduduk dengan kepadatan 376,26 penduduk per kilometer persegi. Dan selanjutnya ada data tentang persentase penduduk miskin Papua Barat. Data September tahun 2000. Selanjutnya, di sini ada data persentase penduduk miskin Papua Barat. Ditinjau dari presentasi penduduk miskin di Papua Barat pada September 2019 mencapai 21,51%. Angka ini hanya menurun 1,15% dari periode sebelumnya, yaitu sebesar 22,66% pada September 2018. Sebelumnya, pada 2013, kemiskinan di Papua Barat pernah naik 0,1% dari 27,0
pada 2012 menjadi 27,14%. Pada tahun selanjutnya, persentase kemiskinan di Papua Barat selalu menurun. Namun rata-rata laju penurunan kemiskinan pada 2014 sampai 2019 hanya sebesar 0,94%. Adapun data menggunakan statistik bulan September. Nah, selain itu, persentase kemiskinan Papua Barat menjadi kedua tertinggi setelah Papua. Dan di sini ada realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Papua Barat menurut jenis pengeluaran. Nah, di sini sudah dilihat bahwa ada jenis pengeluaran dari 2006 sampai 2017. Pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 7.096.757.000 dan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2006 sebanyak 404.238.908. Selanjutnya, ini adalah data realisasi penerimaan pemerintah Provinsi Papua Barat menurut jenis penerimaan. Di sini ada beberapa jenis penerimaan dari tahun 2006 sampai 2017. Kesimpulannya di sini ada jumlah penerimaan pemerintah tertinggi pada tahun 2017 sebesar 7.838.999.856 dan penerimaan terendah pada tahun 2006 yaitu 599.190.302. Nah, itu tadi adalah data-data yang kami peroleh dari Databooks, dari BPS, dan dari kompas.com dan lain-lainnya. Maka di sini saya akan menyimpulkan bahwa berdasarkan data tersebut bahwa adanya penerimaan pada tahun 2017 sebesar 7.088.999.856 hanya direalisasikan dengan pengeluaran sebesar 776.426.781,02 sehingga masih adanya sisa dari penerimaan sebesar 7.131.573.075,38. Sekian penjelasan dari kami. Saya Vinda Anggitias Pujaningrum. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Cukup sekian dan terima kasih.